Halo, assalamualaikum adik-adik. Di sini video penjelasan untuk mengerjakan LKM yang tidak ada penjelasan materinya. Oke, langsung saja. Sini getaran harmonik sederhana yang ada dalam LKM ini adalah tentang bandul dan pegas, gitu ya. Nah, ada sebuah gaya yang menyebabkan bandul ini dia bisa bergerak harmonik, gitu. Ataupun pegas ini dia bisa bergerak harmonik. Nama gayanya itu adalah gaya pemulih. Jadi misalkan posisi awal bandul itu ada di sini ya, di posisi timbang, terus ditarik oleh kita ke kanan misalkan ya. Nah, ketika tarikan ini dilepaskan, bandul ini akan kembali lagi ke posisi semula gitu ya. Nah, gaya inilah yang dinamakan gaya pemulih. Jadi gaya yang menyebabkan benda ini bisa bergerak ke posisi semula lagi gitu. Nah, karena adanya gaya pemulih inilah bandul ini bisa bergerak harmonik gitu. Jadi kalau nggak ada gaya ini ya bandul nggak akan kembali ke posisi semula gitu ya. Nah, begitu juga dengan pegas di sini. Kalau misalnya dia ditarik ke bawah, nah ketika tarikan ini dilepaskan akan ada sebuah gaya yang arahnya tuh berlawanan sehingga menyebabkan pegas ini dia bisa kembali lagi ke posisi semulanya. Nah, itulah gaya pemulih. Oke. Di sini untuk pegas, gaya pemulih pada pegas ini dirumuskan sebagai F sama dengan K delta X. K delta X. Karena dia selalu berlawanan arah dengan gerak benda ini tandanya harusnya ada negatifnya. Kenapa ini bisa mendapat K delta X ini dari mana? Ini dari percobaan. Ketika semakin besar gaya yang diberikan, maka perubahan panjangnya itu juga akan semakin besar. Nah, atau dengan kata lain gayanya ini semakin besar gitu, gaya pemulihnya. Karena perlu memulihkan itu sangat besar untuk gaya yang besar, tarikan yang besar gitu ya. Kayak ini didapat dari hukum Hooke. Kita langsung saja. K ini konstanta pegas, delta X itu perubahan panjangnya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, seperti yang disebutkan bahwa gaya pemulih pada pegas ini dia selalu berlawanan arah dengan gerakan pegas, dengan gaya untuk menarik pegas ya, mohon maaf. Jadi kalau misalkan ditarik dia ke kanan, nah gaya pemulihnya ini dia selalu arahnya ke kiri gitu. Jadi sini ada tanda negatifnya. Oke. Sedangkan untuk bandul sederhana, di sini gaya pemulihnya itu dirumuskan seperti apa? Nah, kita analisis gaya yang bekerja pada bandul sederhana. Di sini karena bandul ini dia memiliki massa, ini tentu saja ada gaya yang arahnya ke bawah, ke pusat bumi, itu gaya berat. Nah, gaya pemulih ini dia selalu mengembalikan bandul ke posisi semula. Otomatis di sini ya gayanya itu. Berarti gaya yang arahnya ke sini. Nah, bagaimana kita mencarinya? Cara mencarinya adalah kita uraikan gaya berat ini ke dalam dua komponen, itu komponen X dan komponen Y. Jadi kita ibaratkan yang ini adalah Y dan yang ini adalah X-nya gitu. Nah, sehingga yang kita cari adalah WX gitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan trigonometri. Kita ingat, kalau sin itu depan per miring, nah, kalau misalkan garis WX ini kita pindahkan ke sebelah sini, dia akan berada di depan sudut, ya enggak? Nah, garis yang di depan sudut ini berkaitan erat dengan sinus, karena sin itu depan per miring. Oke, sehingga Wx ini dia dirumuskan sebagai W sin theta. Sedangkan untuk yang Wy, karena dia berada di samping sudut, nah ini sudutnya kan, ini dia berkaitan erat dengan cos. Jadi dirumuskan sebagai W cos theta. Sebenarnya panjang penjelasannya dari mana bisa mendapatkan itu, tapi kita lewat saja. Yang jelas, gaya pemulih pada bandul ini adalah Wx, yang nilainya W sin theta, tapi karena arahnya berlawanan dengan gaya, ini kita kasih tanda negatif juga seharusnya. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah persamaan getaran harmonik sederhana, khususnya pada persamaan simpangan. Karena kalau kita sudah paham persamaan simpangan, persamaan kecepatan dan percepatan itu juga dapat kita pahami juga. Nah, di sini dirumuskan sebagai A sin omega T plus minus Kx. A ini menunjukkan amplitudo atau simpangan terjauh. Omega di sini menunjukkan kecepatan sudut, K di sini bilangan gelombang. T di sini tuh maksudnya selang waktu tertentu ya, pada saat T tertentu, dan X ini pada saat posisi tertentu. Jadi ini hubungannya dengan mikroskopisnya gitu ya, mikroskopisnya. Tapi yang kita bahas di sini bukan T dan X yang ini, tapi omega dan K-nya gitu ya. Nah, di sini omega atau kecepatan sudut dia dirumuskan juga sebagai 2πf. Nah, karena frekuensi ini adalah banyaknya getaran tiap waktu atau n per t, jadi bisa juga dirumuskan seperti ini omega.
Nah, T yang ini dengan T yang ini tuh berbeda. Maksudnya T yang ada di frekuensi ini T untuk berapa gelombang gitu kan, berhubungannya berapa getaran gitu. Nah, kalau yang T ini T tertentu berbeda ya dengan T yang di sini. Jadi pada saat T sekian, nah ini berarti yang T di sini. Kalau misalkan jumlah getaran 5 itu waktunya sekian, berarti kita maksudnya T yang ini gitu. T untuk banyak getaran tuh yang di frekuensi. Nah, selanjutnya untuk K ini bilangan gelombang 2pi per lambda. Lambda ini menunjukkan panjang gelombang. Tapi kalau di getaran harmonik sederhana ini jarang sekali ya untuk yang panjang gelombang ini. Jadi kita lanjut saja. Misalkan di sini ada contoh soal, simpangan terjauhnya ini 2 cm. Simpangan terjauh ini merupakan amplitudo ya nama lainnya. Nah, karena satuan internasional dari cm itu adalah harusnya meter, ini juga dirubah ke meter dulu gitu ya. Nah, banyaknya getaran dalam 2 sekon adalah 10 getaran. Oke, di sini kita bisa mendapatkan informasi 10 getaran tuh N ya. Banyaknya getaran dan waktu 2 sekon ini adalah T. T untuk 10 getaran berarti T yang ada pada ini, bukan T yang ada di sini gitu ya, bukan yang di sini, bukan. Nah, lalu panjang gelombangnya 2 meter. Ini berarti menunjukkan lambdanya gitu. Nah, lalu yang ditanya persamaan simpangan, kita masukkan ke persamaan. Nah, di sini simpangan terjauh atau amplitudonya itu 2 cm. Kita rubah ke meter, jadi 0,02 meter gitu ya. Nah, lalu di sini ada omega itu dirumuskan sebagai 2πf dan ada T-nya juga ya di sini. Nah, untuk K ini dirumuskan sebagai 2pi per lambda. Lalu kita lihat nilai frekuensinya itu berapa. Ini didapat dari banyaknya getaran tiap satuan waktu. Jadi jumlah getaran 10 dan waktunya 2 sekon. Jadi ini frekuensinya. Selanjutnya, untuk bilangan gelombang, di sini 2pi per lambda. Lambdanya itu diketahui 2 meter, jadi udah dapat langsung 2pi per 2. Nah, selanjutnya, kita masukkan. Tadi frekuensinya itu 5 Hz. Lalu dikali 2, berarti 10 pi, ya kan? Karena di sini ada pi dan t, kita tulis lagi. Nah, untuk ini, 2pi per lambda itu sama dengan pi. X-nya tulis lagi gitu. Jadi seperti ini persamaan simpangan pada getaran harmonik sederhana. Plus minus ini menunjukkan tanda arah gelombangnya kemana gitu lah getarannya. Tapi karena tidak diketahui dalam soal, jadi ini abaikan saja. Terus untuk yang kalau misal di soal juga tidak diketahui panjang gelombang, jadi otomatis komponen yang sebelah sini tuh tidak ada gitu. Jadi yang ada tuh hanya sampai 10 pt aja gitu. Oke. Sampai sana penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.